siap memuji Tuhan? Amin. Amin. Saya mau coba dulu. Kalau saya bilang Yesusku, teman-teman bilangnya luar biasa. Oke? Oke. Yesusku. Luar biasa. Belum semua. Yesusku. Luar biasa. Lebih kencang lagi. Yesusku. Luar biasa. Bersama
luar biasa. Semua sukacita? Amin. Mari lambaikan tangan bersama-sama. Sebab Tuhan Maha Besar. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar, yang sangat terpuji, yang lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar, yang sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar, yang sangat terpuji, yang lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar, yang sangat terpuji, kuasanya dahsyat
Saya sangat percaya Yesus kita yang luar biasa itu hadir di sini. Amin. Dan yang kita mau adalah menyenangkan Tuhan. Menunggu apa yang Tuhan ingin sampaikan melalui firman-Nya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami Tuhan. Tak dapat jalani hidupku tanpa hadir-Mu yang penuhiku. Kesetiaan-Mu tak pernah usai, meliputi dan menembus badai. Allah Roh Kudus, Kau penyuluh jiwaku, terangi setiap langkahku, hidup turut kehendak Bapa. Allah Roh Kudus, tuntunku tetap setia, mengikuti jalan-Mu yang senangkan hati Bapa mulia. Tak dapat jalani hidupku tanpa hadir-Mu yang penuhiku. Kesetiaan-Mu tak pernah usai, meliputi dan menembus badai. Allah Roh Kudus, Kau penyuluh jiwaku, terangi setiap langkahku, hidup turut kehendak Bapa. Allah Roh Kudus, tuntunku tetap setia, mengikuti jalan-Mu yang senangkan hati Bapa mulia. Musim dan masa terus berganti, tak sekalipun Kau meninggalkanku. Kesetiaan-Mu terus terbukti, Roh Kudus Kau karib yang sejati. Allah Roh Kudus, Kau penyuluh jiwaku, terangi setiap langkahku, hidup turut kehendak Bapa. Allah
Tuhan Roh Kudus, jangan lepaskan hidup kami. Amin. Seumur hayat, seumur kami ada di bumi ini, biar hati yang intim, karib dan lekat denganmu senantiasa kau temukan dalam hidup kami. Mari sama-sama naikkan jadi doa setiap kita, keluar dari hati kita masing-masing. Allah Roh Kudus, penyuluh jiwaku, Ya Tuhan, terangi setiap langkahku, hidup turut kehendak Bapa. Allah Roh Kudus, tuntunku tetap setia mengikuti jalanmu dan senangkan hati Bapa mulia. Allah Roh Kudus, kau penyuluh jiwaku, terangi setiap langkahku, hidup turut kehendak Bapa. Allah Roh Kudus, tuntunku tetap setia mengikuti jalanmu dan senangkan hati Bapa mulia. sama-sama Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, Roh penyuluh jiwaku, terangi setiap langkahku, hidup turut kehendak Bapa. Allah Roh Kudus, tuntunku tetap setia mengikuti jalanmu dan senangkan hati Bapa mulia. Allah Roh Kudus, kau penyuluh jiwaku, terangi setiap langkahku, hidup turut kehendak Bapa. Allah Roh Kudus, tuntunku tetap setia mengikuti jalanmu dan senangkan hati Bapa mulia. Biar Tuhan yang menilik setiap hati kami, Tuhan. Betapa kami memerlukan Tuhan di atas segalanya. Betapa kami memerlukan tuntunan Tuhan. Kalau bukan Tuhan pegang tangan kami, tidak ada yang bisa kami kerjakan. Tuhan Roh Kudus, Engkau penolong kami. Engkau Parakletos, Engkau yang membimbing kami yang diutus Bapa. Biar selama kami di dunia ini, hidup kami ditemukan tidak geser dari hati-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur, bicara pada setiap kami lewat kebenaran firman. Kami haus dan lapar akan Tuhan, selaras dengan firman-Mu yang berkata, berbahagia kami yang haus dan lapar akan Kau, sebab kami akan dipuaskan. Pagi siang hari ini hidup kami diubahkan. Kami makin kenal Tuhan lebih dalam. Biar pewahyuan dari Tuhan disingkapkan, mengubah hidup kami tidak pernah sama lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang siap terima berkat terbaik dari Tuhan. Sama-sama katakan Amin. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk semuanya. Oke, Nathan, Papi bisa minta pointernya dikirim ke sini. Shalom semuanya. Kelihatannya lama sekali nggak ketemu ya kita ya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat teman-teman yang bergabung di YouTube channel yang sedang mendengarkan siaran ini. Selamat diberkati bersama-sama. Dan kita sudah masuk ke bulan berapa sih ini? Rasanya cepat sekali loh.
10 ini aja mau selesai ya. Sudah mulai kalau belakangnya ber itu biasanya apa? Bersin ya kan, karena habis kena hujan gitu. Semalam itu sekitar beberapa menit jelang tengah malam, saya masih di Ruas Kertosono, Jawa Timur. Karena hujan deras sekali, saya menepi dan saya di tempat istirahat sambil menikmati cemilan, ya kan. Tiba-tiba melintas ada anjing Kintamani, tahu anjing Kintamani ya? Anjing khas Indonesia, asli Indonesia nih, WNI nih ya. Anjing Kintamani, imut sekali, saya lihat imut sekali. Dari kejauhan saya lihat, dia tidak ada suaranya, diam aja, tengah hujan deras itu. Kemudian dia mendekati seorang mungkin pekerja, saya lihat seragamnya itu pekerja dari rest area itu. Pekerja itu lagi bawa tong sampah gede, saya nggak ngerti ini pekerja yang dedicated sekali, hujan-hujan dia buangin sampah gitu. Dia ngikutin, saya pikir oh mungkin adalah peliharaannya, diikutin gitu kan. Dia ikuti kemana-mana, dia kumpulin kan dari satu tong sampah ke tong sampah lain itu jaraknya cukup jauh, puluhan meter. Dia ikutin sambil terbersit sedikit di hati ini, karena Indonesia kan majemuk sekali ya, majemuk, punya berbagai suku bangsa, pandangan budaya dan perlakuan berbeda pada satwa, terutama yang kaki 4 ini. Ada yang sayang tapi jangan menyentuh, ada yang gak boleh nyentuh sama sekali. Saya pikir kelihatannya anjing kamu di sini kok agak kurang tepat tempatmu ya. Tapi papi juga tidak bisa bawa kamu pulang, kita tempatnya terbatas, kita belum ada TSL khusus anjing gitu. Dan dugaan saya kelihatannya nggak begitu meleset, karena ketika sosok pekerja ini nengok binatang kaki 4 tuh diusir. Anjingnya mundur dikit tapi ngikutin lagi, diusir lagi. Aduh, dalam hati ini anjing kelihatan sorot matanya ini sayang sebetulnya ya. Yang terakhir nih pekerjanya harus bawa wadah gede mau dipukulin. Itu saya sudah siap-siap kok dilempar, saya mau ambil anjingnya itu. Tapi rupanya anjingnya lebih pintar, lebih gesit, mundur lagi. Tapi dari kejauhan matanya ini, sorot matanya masih mengharapkan pengen ikut bapak ini. Jadi bapak ini pergi membuang ke pul sampah satu lagi, diikutin lagi. Sampai akhirnya bapak ini datang, mungkin hampir dilempar, baru anjingnya sadar ini gak main-main. Dia pergi, hilang dalam kegelapan ditelan rintik hujan. Bukan rintik lagi, deres itu. Ketika saya lihat itu cuma ngomong, wah kasihan ya anjingnya ya, kasihan. Jing kamu nggak di tempat yang tepat, saya pikir gitu. Terus saya istirahat, singkat cerita saya capek ya, saya tidur aja di mobil. Dan beberapa jam setelahnya saya lanjutin perjalanan menuju ke tempat ini. Bangun nyetir di tengah kegelapan gitu, tiba-tiba ada yang bicara kuat di hati ini. Seringkali anak-anakku tuh kayak anjing gitu loh. Mereka ngikutin dunia, diikutin. Ternyata ketika sudah deket diusir, itu pun dikejar lagi. Sudah deket diusir. Terus ada satu closing statement yang buat saya tidak tahan, saya nyetir sama air mata nih keluar. Tapi aku kan tidak seperti itu kan ya Fandi. Kamu kejar aku. Firmanku berkata apa? Barang siapa mencari Tuhan, dia akan mendapatkan. Seringkali kita anak-anak Tuhan ini, kita lebih kejar dunia, kita kejar. Maaf kata, sorry to say, kayak anjing ini, anjing saya mungkin dia kehilangan tuannya. Dia pikir ada orang tinggi, gede, gagah, mirip postur tuannya dulu, dia coba ikutin. Seringkali kita kehilangan Tuhan dalam hidup kita. Kita ikut yang posturnya mirip Tuhan, seakan-akan ini Tuhan. Kita itu setelah kita deketin, kita diusir. Saking kita pengen ketemu pribadi itu, kita kejar terus. Dan sesungguhnya Immanuel, Tuhan yang selalu menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Jadi kita bersyukur. Pak, terus nasib anjingnya Bio, saya tidak tahu, semoga aja nanti kalau kesasar dikirim ke TSL. Gitu ya. Oke. Dan tidak saya foto ya, saya tidak izin sama anjingnya untuk saya foto ya, karena orang kan sekarang kan modelnya foto apapun boleh di-upload di medsos, padahal hukumnya tidak seperti itu, ada hukum yang mengatur itu ya. Tapi kalau foto sendiri boleh ya di-upload ya, foto sendiri boleh dijadikan status juga boleh, kayak foto yang satu ini. Kira-kira ada yang tahu tidak foto siapa itu? Saya minta yang fotonya dipasang ini, katanya tahun 2017 masih wajahnya masih seperti ini, mohon bisa maju mimpin kita, mimpin untuk memperkatakan firman bersama-sama ya. Foto siapa itu teman-teman?
Oh Kak Mista, mosok ya masih sangat langsing sekali. Sekarang sangat langsing juga. Oke, kita berikan tepuk tangan meriah bagi Tuhan. Kak Mista bisa maju memimpin memperkatakan bersama-sama. Yuk. Sound check. Kita memperkatakan ya, teman-teman bisa lihat depan, nanti Kak Mista bisa lihat di depan. Oke, yuk silakan. Baik teman-teman, kita akan memperkatakan dari 2 Korintus 9 ayat 7. Dengan hitungan 1, 2, 3. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksa. Sebentar. Oke, kita ulangi, ada kepencet tadi ya. Kita ulangi dari awal ya. Yuk, 2 Korintus 9 ayat 7. 1, 2, 3. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Sekali lagi ya. Yuk, Sekali lagi. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk ya. Yuk kita sama-sama baca Alkitab. Mungkin lebih tepatnya sama-sama dibuka, ada yang baca, ada yang mendengar ya kan teman-teman yang saya mesti sebutnya sekarang disabilitas sensorik ya. Saya takut kalau nyebut yang lain. Itu mendengar. Penglihatan juga bisa ya. Oke. Yang tadi kita baca bersama-sama teman-teman, kita simpan dulu. Sekarang kita buka di Yeremia 41. Yeremia 41 ayat yang ke-16 sampai 18. Perjanjian Lama, Yeremia 41. Sudah ketemu ya semuanya? Yeremia 41 ayat 16 sampai 18. Lalu Yohanan bin Kareah serta semua perwira tentara yang bersama-sama dengan dia mengumpulkan seluruh sisa-sisa rakyat yang diangkut sebagai tawanan oleh Ismael bin Netaya dari Mizpah. Setelah ia memukul mati Gedalia bin Ahikam, yaitu laki-laki, prajurit-prajurit perempuan dan anak-anak dan pegawai-pegawai istana yang dibawa kembali dari Gibeon, kemudian mereka berjalan terus dan berhenti di tempat penginapan milik Kimham dekat Bethlehem dengan maksud berjalan terus menuju Mesir untuk mengelakkan orang-orang Kasdim yang ditakuti mereka. Oleh karena Ismael bin Netaya telah memukul mati Gedalia bin Ahikam yang telah diangkat Raja Babel atas negeri itu. Ini cerita mengenai tumpas penumpas, kemudian perang-perang nyambung-nyambung gitu ya. Inti dari yang bagian kita baca. Tapi kita mau bahas, teman-teman perhatikan ayat ke-17. Mereka atau rombongan Yohanan ini setelah melakukan gerakan penumpasan, mereka jalan dan berhenti. Ini rombongan gede nih ya, rombongan gede, karena kalau perang menumpas pemberontakan kalau cuma sedikit personelnya tentu mudah dipadamkan. Tempat penginapan milik Kimham dekat Bethlehem dengan maksud berjalan terus menuju ke Mesir. Jadi mereka ngapain sebetulnya itu? Transit ya, di rest area kata itu, transit. Rombongan banyak, mestinya mereka transit atau mampirnya ke tempat yang besar atau sempit. Besar. Perhatikan lokasinya di mana itu. Tempat penginapan milik Kimham tidak disebut, bukan namanya tempat penginapan Kimham atau hotel Kimham, losmen Kimham, bukan ya. Tapi dekat Bethlehem dengan maksud berjalan terus ke Mesir. Artinya itu lokasinya menuju ke Mesir. Hari ini ada reruntuhan arkeologisnya seperti yang di gambar belakang ini. Jadi
sudah itu memang tempat reruntuhan sekarang kan sudah ribuan tahun yang lalu. Nah teman-teman kita mundur dulu ya. Kan ada film Back to the Future, ini Back to the Past, mundur ke belakang. Sebetulnya cerita apa sih Papi? Yuk kita buka di 1 Raja-Raja, dibuka mundur Alkitabnya. 1 Raja-Raja 2 ayat yang ke-7. Supaya kita ngerti sejarah tempat itu. Ya. Kita ke 1 Raja-Raja 2 ayat 7. Judul jadi perikopnya adalah pesan Daud yang terakhir sebelum apa? Meninggal. Jadi kalau orang mau wafat, mau meninggal, dia pesen itu harus dilakukan atau tidak? Ini kan seperti wasiat gitu ya. Nanti kalau engkau sudah tidak di dunia ini, kamu urus ini ya binatang-binatang peliharaan kita itu. Nanti kalau gak diurus kita kan salah ya kan? Nah ini yang mau meninggal ini raja legendaris namanya Daud. Nah, Daud ini banyak pesennya, tapi saya akan sorot satu saja, ayat ke-7 itu. Tetapi kepada anak-anak Barzilai, orang Gilead itu, haruslah kau tunjukkan kemurahan hati. Biarlah mereka termasuk golongan yang mendapat makanan dari mejamu. Kita kasih highlight atau garis bawah, golongan yang mendapat makanan dari mejamu. Sebab mereka pun menunjukkan kesetiaannya dengan menyambut aku pada waktu aku melarikan diri dari depan kakakmu Absalom. Nah sekarang kita tarik lagi. Ingat ya, tiba-tiba Raja Daud pesen, beliau sudah mau wafat ini. Nanti, ini kalau aku sudah wafat ini ya, sudah meninggal, ada anak-anak Barzilai. Itu rawat mereka. Kasih mereka makanan dari mejamu, artinya ada supply, ada penyediaan, ada stok yang tidak boleh putus. Wah ini jaminan mutu ini, raja loh. Ingat sistemnya kerajaan, bukan republik, bukan sistem demokrasi, tapi kerajaan. Raja bersabda harus dikerjakan dan tidak ada keterangan invalidnya kapan, alias berlaku terus dari generasi ke generasi, jalan terus. Kita mundur lagi teman-teman. Barzilai itu siapa? Ya, supaya jelas karena belum ketemu ini. Kita mundur lagi ke 2 Samuel 19. Kita mundur di 2 Samuel 19 ayat 36 sampai 38. Kita naik mesin waktu, ceritanya Daud masih muda. Tadi kan Daud sudah hampir wafat. Kita masuk mesin waktu di 2 Samuel 19 ayat 36 sampai 38. Judulnya apa itu? Barzilai ikut mengantarkan raja. Saya singkat ceritanya gini. Daud punya anak kesayangan namanya Absalom. Alkitab mencatat ganteng luar biasa. Dan bahasa Alkitab itu kalau sangat ganteng sama dengan cantik. Jadi kalau cantik tuh gantengnya kebangetan gitu loh. Sudah ganteng, rambutnya panjang dan tebal berkilauan. Bagus. Pak Koto bagus, ada deskripsinya, teman-teman nanti baca ya. Saking bagusnya kalau ditimbang sekian ukurannya, mungkin kalau dikonversi sekian kilo tuh dijual laku mahal. Mahal yang pertama karena kualitas rambutnya bagus, yang kedua anak raja. Jadi double ini kualitasnya. Nah, teman-teman perhatiin. Makanya ada lagu di luaran sono, too much love will kill you. Saking cintanya akhirnya cinta tuh balik membunuh. Absalom ini akhirnya dia memberontak melawan bapaknya sendiri. Dia mengumpulkan koalisi, menggulingkan bapaknya. Bapaknya tidak mau perang dengan anaknya sendiri, kabur keluar dari kotanya sendiri itu. Absalom menduduki posisi kerajaan, Daudnya menyingkir, disambut oleh seorang yang sudah manula sebetulnya. Namanya Barzilai. Ceritanya setelah Absalom jatuh lagi, Daud masuk ke kota lagi, ambil tahtanya yang sudah sempat digulingkan sebentar itu. Barzilai menyambut. Ini percakapannya seperti ini. Singkat cerita, Daud nawarin, yuk Barzilai ikut aku. Kamu kan kemarin nyambut aku, nolong aku. Sekarang ayo ikut aku balik ke istana. Barzilai jawab di ayat 36. Sepotong jalan saja hambamu ini berjalan ke seberang sungai Yordan bersama-sama dengan raja. Maksudnya apa ini Pak? Bahasanya kok terlalu muter-muter. Maksudnya ya raja, aku ikut tapi sampai depan sungai Yordan ya. Artinya dia tidak sampai selesai. Lah terus gimana? Lanjutannya, mengapa raja memberikan ganjaran yang sedemikian kepadaku? Ayat 37.
biarkan hambamu ini pulang, sehingga aku dapat mati di kotaku sendiri dekat kubur ayahku dan ibuku. Tetapi inilah hambamu Kimham. Ia boleh ikut dengan tuanku raja. Perbuatlah kepadanya apa yang tuanku pandang baik. Ayat 38, lalu berbicaralah raja, baiklah Kimham ikut dengan aku. Aku akan berbuat kepadanya apa yang kau pandang baik. Dan segala yang kau kehendaki daripadaku akan kulakukan untukmu. Barzilai merasa sudah manula. Nanti aku malah ngerepotin raja. Jadi daripada aku tidak efektif lagi untuk administrasi kerajaan atau untuk kepentingan kerajaan, sebaiknya ini ada hambaku. Para penafsir mengatakan itu sebenarnya bukan hamba dalam arti asisten rumah tangga atau pembantu, tapi anaknya sendiri dia berikan ke raja. Dan respons raja berarti ini luar biasa loh. Oke, ayat 38, aku akan berbuat kepadanya apa yang kau pandang baik. Ya sudah, rajanya ngikut. Dan sebetulnya teman-teman, Kimham inilah yang kelak disebutkan nanti waktu pesan Daud. Beberapa bicara, tapi kok gak disebut namanya Pak Kimham. Ada beberapa versi yang menyebutkan karena anaknya banyak, Kimham termasuk di dalamnya. Dan Kimham inilah yang kelak di Yeremia itu, dia akhirnya dengan supplication atau penyediaan yang raja berikan, akhirnya ada sebidang tanah yang diberikan di area Bethlehem, transit menuju Mesir. Dia bikin penginapan yang kelak jadi tempat transit pasukan tadi. Tapi bukan itu saja poinnya sebetulnya teman-teman. Kita lihat ya, nanti ada yang berbeda di sini. Perhatikan ayat 37. Tapi inilah hambamu Kimham. Ini enggak ada rencana sama sekali ya. Tidak ada rencana Kimham mau dikasih ke raja. Boro-boro Barzilai saja tidak ngeh kalau nanti dia akan diajak raja ke kerajaan. Betul ya? Barzilai punya alasan, memang sudah lanjut usia, sudah tua. Kimham punya alasan apa? Kalau kita jadi Kimham, tiba-tiba sana ikut raja. Yang pertama masih muda tentu ya. Ngonol apa, saya masih muda, masih terlalu muda ya? Enggak, sudah saya ngiring kemana-mana. Pernah mikir enggak, ini Kimham kan juga punya kepentingan yang lain dalam hidupnya. Memang Alkitab tidak mencatat dia punya keluarga, entah keluarganya diajak serta, atau dia masih punya agenda dalam hidupnya, masih punya hal yang harus dituntaskan di hidupnya, tiba-tiba ikut saja. Coba perhatikan ketika Yesus manggil murid-muridnya, modelnya kurang lebih sama loh. Ayo ikut aku. Tidak ada waktu lagi nengok ke belakang, aku dandani dulu, selesaikan urusan ini, tidak loh. Langsung. Dan Alkitab mencatat ikut akhirnya. Ikut, dan efeknya memang tidak disebut banyak. Tapi tiba-tiba itu berkatnya itu merembes sampai ke generasi-generasi sekian. Dan yang luar biasa teman-teman, menurut analisis para ahli arkeologi Alkitab, ini kan lokasinya di sini nih, Bethlehem nih di sini. Nah, areanya Kimham yang bikin inn atau orang dulu bilang losmen tapi bisa disebut penginapan tuh areanya di sini. Dan ini nyambung kalau kita baca kitab Injil, sebetulnya ini ada titik di mana ketika ada Bapak Yusuf dan Ibu Maria, mereka jalan sebetulnya mau ikut Paskah perayaannya itu, karena perut dari Ibu Maria sudah, kandungannya sudah memang sudah waktunya melahirkan. Dan tradisi gereja di barat mengatakan ngetok dari satu hotel ke hotel lainnya, tidak ada yang bukain, betul ya. Akhirnya ketika ada tempat gak apa, oh ada, dibukain di kandangnya, tradisinya gitu ya. Tapi teman-teman masih ingat gak Natal 2 tahun yang lalu kita bedah loh ini loh, bahwa sebetulnya apakah Yesus lahir di kandang domba atau palungan? Betul, tapi tidak terletak jauh di belakang atau di pavilionnya, tidak. Karena teman-teman mesti ingat, rumah di desa-desa Palestina zaman dulu, bahkan beberapa desa zaman sekarang ribuan tahun pasca Yesus naik ke surga itu masih ada yang modelnya kayak seperti ini teman-teman.
yang disebut dengan kataluma, versi bahasa Yunani aslinya itu. Areanya seperti ini. Jadi budaya Palestina dan Timur Tengah ini keren. Kalau ada tamu, tuan rumah merelakan kamar pribadinya dipakai tamunya, tuan rumah itu tidur luar. Ingat itu sebenarnya ada sensus penduduk ya, sensus penduduk. Mereka harus sensus semua dari desa-desa datang semua ke pusat kotanya itu. Kemudian mereka transitnya ya di tempat transit. Nah itulah yang disebut dengan tempat penginapannya Kimham, karena sudah ada relasinya sebetulnya. Dan ketika datang penuh semua itu. Kenapa penuh Pak? Ya karena kan mereka sebelumnya sudah datang duluan relatif jauhnya itu, atau saudara yang jauh. Mereka masuk di guest house-nya itu, guest room-nya. Nah Yesusnya, Bunda Marianya yang mengandung bayi Yesus itu tidak kebagian. Terus kebagiannya di mana? Perhatikan area ini ya, ini kan kotak bentuknya kayak roti tawar gitu. Nah nanti guest house-nya ini mereka ada di atas ini kurang lebih. Kemudian nanti di area tengah ini cekung gini ya sebetulnya itu. Jadi tuan rumahnya tidurnya kayak di ruang keluarganya terbuka gitu, tidur rame-rame. Nah yang unik adalah nanti di sampingnya kandang ternaknya ini tidak ada kamar khusus. Jadi satu lantai dengan ternaknya, karena mereka kan anggap keledai, kuda, sapinya, dombanya itu anggota keluarga semua. Jadi satu kamar semua itu kayak gitu. Nah Yesusnya dilahirkan di mana? Area katalumanya ini. Jadi kalau orang bilang Yesus lahir dalam kesepian dan kesunyian, sebetulnya yang terjadi ada keluarga besar yang di situ namanya. Pak, tapi di kandang domba, yo iya, karena palungan memang di zaman itu tempat yang dianggap steril. Seperti itu teman-teman ya. Jadi bayangkan nih, blessing yang diucapkan dari zaman Daud itu jangan berhenti, berkat itu ya. Makanan harus selalu tersedia untuk anak-anak Barzilai. Itu merembes dikonversi jadi sebuah penginapan, dan akhirnya sekian ribu tahun kemudian oleh penentuan ilahi, divine connection, koneksi ilahi itu dipakai untuk tempat transit juru selamat lahir. Kalau kita tarik mundur seandainya hari itu Barzilai ngomong, biarlah hambamu Kimham ikut engkau raja. Kimham yang langsung nyenggol kakinya bapaknya ini, Tuan, Bapak, jangan aku enak ae, Bapak enggak mau kok nyuruh aku. Bisa enggak dia? Bisa sebetulnya. Dengan segala risiko tapi hari itu Kimham ambil respons, oke, aku mau, aku rela. Saya terjemahkan sebagai rela. Saya enggak tahu relanya terpaksa atau tidak ya. Nanti kalau di surga ketemu tanya sama Kimham. Nama Kimham ya akhirnya dibuat sebagai sebuah tempat, yaitu penginapan Kimham atau Geruth Kimham. Jadi ini legend sekali ya. Sebetulnya habitation of Kimham ini kalau ditarik lagi, nama Kimham itu dalam bahasa Arabnya adalah syok. Syok itu sama dengan bahasa Ibraninya, artinya sangat rindu atau longing. Rindu apa Pak? Ya rindunya bisa diarahkan ke yang positif atau negatif. Rindu berbuat jahat kan ya bisa ya kan. Sudah lama enggak gebukin orang, yuk gebukin orang. Itu kan rindu berbuat jahat. Tapi ketika kerinduan ini diarahkan, aku mau bapakku seneng nih, Barzilai bapakku, atau anggaplah itu tuanku, apapun yang beliau minta aku kerjakan. Bahkan mungkin tidak masuk akal. Loh, aku maunya ikut Barzilai, enggak mau ikut raja. Meskipun raja itu ada di puncak kekuasaan, ada banyak fasilitas, tapi orang itu kan tidak semua silau dengan seperti itu teman-teman. Barangkali Kimham dia tidak pengen jauh dari bapaknya, tapi hari itu berkata, aku rela, aku mau, karena kerinduanku adalah bapakku suka, bapakku senang. Dan ketika dia ambil itu, siapa yang nyangka? Siapa yang nyangka kerelaannya itu berbuah sesuatu yang tidak terpikirkan, teman-teman. Banyak novel-novel yang sudah diterbitkan dari kisah seperti ini, ada The Inn of Kimham, cuman gak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, menarik sekali. Dan saya sarankan kalau teman-teman bisa baca, e-booknya akan sangat bagus sekali. Kita nontonnya, ini ada iklan, bahasanya mungkin ada yang belum bisa, ada bisa bahasa Thai di sini, bahasa Thailand. Coba nanti saya bacain aja teksnya ya. Ini iklan, tapi negeri Gajah Putih itu kalau bikin iklan biasanya menguras air mata ya kan, itu keahlian mereka. Yuk kita lihat iklan yang satu ini.
Yuk diklik tak. Mundur. Diklik di sini. Ayo keluar kamu pencuri. Apa yang kamu curi? Kamu ngapain nyuri ini? Ayo jawab. Kepala anak itu ditonjok. Tunggu. Ibumu sakit ya? Anak itu nunduk sambil ngangguk. Kemudian si penjual bakmi ini dia memberikan sejumlah uang ke ibu yang punya toko obat itu. Kemudian si penjual mie panggil anaknya yang perempuan, nak bawain sup, diplastikin obatnya, dimasukin plastik sekalian kasih ke anak itu yang menunduk sambil nengok ke bapaknya. Dia ambil tanpa bilang terima kasih, dia lari. 30 tahun kemudian bapak ini masih berprofesi sebagai jual mie. Terus dia lihat ada ODGJ ini ya. Dia datang, dia minta makanan, rupanya bapak ini sahapal, dia kasih supnya. Bapaknya bilang ayo order selanjutnya. Tiba-tiba dia kaget, tubuhnya jatuh. Anaknya yang sudah beranjak dewasa ini lari memeluk bapaknya. Scene berganti ke rumah sakit, ke sebuah ruangan, dan kondisi bapaknya sepertinya kritis. Terlihat dari berbagai peralatan medis serius yang dipasang. Dan ada tagihan senilai 792.000 baht. Mungkin kurang lebih hampir 120-an juta. Anaknya ini sedih, duduk termenung sambil meratap ya, nangis ya, lihat tagihan itu yang tidak masuk akal. Terus dia ketemu dengan dokternya. Dokternya ngomong, kemudian anak ini pasang tulisan dijual cepat untuk rumah makannya tadi. Sementara Sin balik ke ruang rumah sakit, anaknya terima surat dan di situ tertulis medical expense atau pengeluarannya nol semua, 0 baht. Sudah dijadikan 0. Dan di situ tulis semua pengeluaran dibayar 30 tahun yang lalu. Dengan 3 botol painkiller itu obat pereda sakit itu. Dan seplastik sup sayur. Nah ini ingat, rupanya dokter yang tadi memeriksa kondisi bapaknya itu adalah anak yang 30 tahun lalu nyuri obat untuk ibunya dan ditolong oleh bapaknya. Jadi anak ini termenung, dia ingat dokter yang tadi, anak yang tadi. Scene berpindah ke masa lalu ketika anak itu terima obat. Iklan loh itu, saya tidak munculin iklannya, tapi serius ya mereka bikin iklan ya, kayak film ya. Apa ada Pak di kehidupan ini? Saya yakin ada. Dan saya yakin siang itu bapak itu ngasih sup seplastik sama bayarin 3 botol obat yang dicuri oleh anak itu, tidak akan berpikir, oh nanti supaya aku dibalas kebaikannya, enggak. Teman-teman, orang baik selalu dikelilingi orang baik. Itu falsafah dunia ya. Orang baik selalu dikelilingi orang baik. Demikian pula sebaliknya. Karena manusia itu magnet bagi sesamanya. Jadi kita lihat kalau diri kita ini siapa, lihat circle pertemanan kita yang paling akrab ini loh. Circle ya, circle tanda sekeliling kita ini loh. Yang paling karib, paling cocok, paling dapat kimiawinya, dapat feel-nya, itu sebenarnya cerminan kita. Cerminan kita. Itu hukumnya kayak gitu, secara universal. Bapak tadi nolong, siapa yang sangka tiba-tiba dia kena jantung, anfal, tagihan membengkak, anaknya enggak ingat, enggak. Mereka orang sederhana. Dan banyak orang-orang seperti itu di dunia ini yang enggak mikir soal asuransi kesehatan, mikir soal jaminan nanti masa tua gimana, mereka cuma kerja aja. Tapi perhatikan ini bapak ini bikin investasi luar biasa saya pikir ya. Ada sekarang juga kita enggak boleh bilang ODGJ, apa namanya Mami? Disabilitas psikososial. Tambah rumit omongannya ya. Ngomong ODGJ nanti kena tuntutan hukum ya. Disabilitas psikososial, sekarang namanya gitu. Tapi kok enak ODGJ ya itu berarti sudah jadi customer hariannya bapak itu ya kan? Ya free customer, enggak bayar kok. Jadi bapak yang disabilitas psikososial tadi datang, cukup garuk-garuk dan senyum, dapatlah
seplastik sup sayur kayak gitu. Loh, tapi itu kan nolong orang loh teman-teman, nolong. Dan saya yakin tulus saja, untungnya buat apa enggak ada yang iklankan. Dan Bapak itu juga enggak foto, kirim ke medsos, langsung bikin caption aku nolong orang, enggak. Ya nolong yang sejati tidak perlu di media sosialkan menurut saya. Tolong aja, give in silence. Tuhan Yesus berkata apa? Kalau kamu nolong dengan tangan kanan, tangan kiri jangan tahu. Keep in silence and let God speak it out. Lakukan diam-diam dan biarkan Tuhan jadi speaker out-nya. Loh, yang disampaikan itu tadi, kalau kita rela saja, rela. Pak Karno bilang apa? Ini saya bacain yang di belakang nih. Jika kita mempunyai keinginan yang kuat, keinginan yang apa? Kuat. Dan dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu membahu mewujudkannya. Loh, ini yang ngomong beliau, mantan presiden kita yang pertama, ya. Tapi yang diomongkan ada benang merahnya dengan firman loh. Sekeliling kan bekerja untuk kebaikan kita, Roma 8 ayat 28, betul? Keinginan yang kuat ya, tapi tentu keinginan yang benar, bukan baik loh. Baik belum tentu benar, tapi benar mesti baik di hadapan Tuhan. Lakukan yang terbaik. Kalau hari itu Kim Ham mungkin kisahnya beda. Mungkin akan ada kisah yang berbeda dari kisah nativity atau kelahiran Yesus. Beda. Tapi itu dimulai dari hari itu. Saya nggak ngerti settingnya kejadian siang, malam, sore, pagi atau petang atau jelang dini hari atau subuh ya. Ketika Barzilai bertutur, biarlah hambamu Kim Ham ikut. Mungkin hari itu Kim Ham berkata, waduh, ikut raja. Lah terus proyekku gimana? Terus pacarku gimana? Kalau saya punya istri, istriku gimana? Anakku gimana? Tapi dia lakukan, oke, ikut. Dan rupanya respons ini yang Tuhan hitung loh teman-teman. Yuk kita baca Alkitab. Kita buka di 2 Korintus sebelum kita nanti selesai. 2 Korintus 9 ayat 7. Yang tadi kita perkatakan bersama-sama itu loh. 2 Korintus 9 ayat 7, judulnya enak sekali ini. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Dilihat dulu judulnya nih, judul perikopnya ini. 2 Korintus 9 ayat 7. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Berarti bisa enggak kita memberi tidak dengan sukacita? Bisa kan? Sebetulnya sudah pengen ngasih, kepaksa, ini terpaksa. Lah sudah yang lain ngasih, masa aku enggak ngasih, ini terpaksa. Kan bisa tuh kayak gitu ya. Oke, ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati. Loh, berarti bisa sedih kan? Loh, bisa. Kita memberi dengan sedih itu bisa loh. Atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita perhatikan, ini bukan fotonya Sheva, tapi mungkin Sheva kan kayak gini kalau gede ya. Bukan Sheva ini. Agak mirip tapi ya. Loh, Sheva senyum-senyum dikira dia masa depan. Bukan. Ya. Saya baca di versi New Living Translation-nya. Jadi mami ada foto anak perempuan, kulitnya eksotis terpanggang sinar matahari, rambutnya kena ini udara bergulung-gulung gitu ya. NLT-nya berkata gini, you must each decide in your heart. Kamu mesti memutuskan di dalam hatimu. Jadi memutuskan kan di dalam hati ya kan? How much to give? Berapa banyak mau memberi? Berapa banyak? Cuman dalam bahasa Inggris itu banyak itu ada dua, pakai much sama many. Much itu tidak terhitung dengan satuan ukuran. Contohnya, coba kalau ada informasinya saya dikasih tahu ya, berapa galon air di Samudra Pasifik, atau berapa kubik ya, densitas atau padatan tanah di seluruh planet bumi ini. Ada ukurannya mesti, tapi tidak terhitung ya kan? Banyak. Atau yang gampang aja lah, itu rambutnya Belinda yang habis dikibas-kibas ini, coba dihitung ada berapa juta jumlahnya. Ya bisa kan dihitung, bisa, tapi habis dihitung sudah dapat 1.050.000 bersin, hacing, ya biar semua hilang semua, ngitung dari awal lagi.
much itu much. Nah, Alkitab berkata how much to give, berarti ngasihnya banyak, bukan banyak tapi banyak. And don't give reluctantly on response and pressure. Jangan memberi dengan enggan atau karena itu respon karena kita ditekan ya, karena enggak ada pilihan Pak yang ngasih akhirnya. For God loves a person who gives cheerfully. Kalau Kimham, ya sudah aku memberi diriku lah, karena terpaksa nih Bapak sih enggak nanya-nanya dulu langsung, ya sudah, itu reluctantly atau enggan. Ya sudah ada pilihan, Pak ikut aja lah, ikut raja. Itu beda hasilnya teman-teman. Tapi kalau give cheerfully, memberi itu yang pertama bukan memberi sesuatu yang fisik yang kelihatan loh teman-teman ya. Dimulai dari hati. Orang bisa memberi tanpa hati itu kelihatan. Tapi kalau kita punya hati pasti memberi. Memberi perhatian, memberi diri kita, hati kita, semuanya itu jadi. Nah itu yang sebetulnya Rasul Paulus mau untuk kita kerjakan. Saya tutup dengan ini teman-teman. Masalahnya Tuhan itu dalam banyak hal, bahkan nyaris 9,9 dari 10 kali kesempatan, ujian dari Tuhan selalu mendadak. Selalu apa? Mendadak. Sekali lagi selalu apa? Mendadak. Bahasa Indonesia tiba-tiba. Bahasa Jawanya apa, Tin? Ujuk-ujuk, mendadak. Ujuk-ujuk. Bahasa Niasnya apa, Kak? Nggak ada bahasanya. Orang Papua bilang apa? Kalau mendadak. Mendadak, nggak tahu. Sekonyong-konyong ya bisa juga. Masalahnya ujian dari Tuhan selalu sekonyong-konyong. Anak-anak, yuk buka kertasnya, ujian, tutup buku. Wah biasa ribut ya kan? Itu dari mahasiswa, dari siswa itu ribut kalau suruh ujian mendadak. Kalau dulu tahun 80 ada yang namanya mencongak ya. Apa itu mencongak itu? Cepet-cepetan nulis itu loh. Angka apa? Maaf, tambah-tambahan algoritma tuh mencongak itu. Sekarang nggak ada istilah itu. Pokoknya kalau sudah disebut mendadak, panik semua. Responsnya ribut itu. Nah tapi Tuhan itu kalau kasih ujian selalu mendadak. Nggak ada pengumuman. Kalau diumumkan dulu itu namanya pendaftaran ya kan. Mendadak semua. Barzilai tidak ngasih tahu Kimham dulu. Wong Barzilai juga tidak ngerti. Tapi buat Kimham itu ujian. Nah hari ini kalau kita jadi Kimham, diberi kesempatan oleh Tuhan dan kesempatannya tidak terlihat. Tidak kelihatan depannya seperti apa. Dan kita enggak lah. Enak aja kok aku yang lain dong. Itu pada ada berkat intergenerational atau berkat antar generasi bisa turun. Mungkin bukan kita yang nikmati. Tapi yang di bawahnya. Bapak itu yang ngasih sup sayur tuh, veggie soup dia bilang. Tiba-tiba Anfal itu anak yang senanggung itu yang bayar ya kan. Tapi kebaikan Bapak itu turun sampai ke generasi anaknya itu. Anak yang ngalami tagihan sekian ratus ribu baht itu zero semua, nihil semua. Dibayar dokternya. Pak ada seri 2-nya, nanti kita bikin sendiri seri 2-nya seperti itu. Yuk kita buka sebelum kita berdoa di Pengkhotbah. Pengkhotbah 5. Maaf, Pengkhotbah 9 ayat yang ke-11. Pak, tapi itu kan dia. Kalau aku beda, Pak. Kami lahir di tempat berbeda, lahir di situasi yang berbeda. Dia mesti bisa. Kalau aku enggak bisa, Pak. Kami lahir beda. Dia punya privilege, saya enggak punya, Pak. Oke, kita lihat Pengkhotbah 9 ayat 11. Judul perikopnya adalah Nasib semua orang apa? Sama. Oke, maksudnya apa ini? Yuk ayat yang ke-11. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Oh, ini bertentangan dengan prinsip olimpiade loh ya. Dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Artinya teman-teman, kalau kita dinilai, kita menilai diri kita sendiri dan dunia nilai kita tidak cepat, dunia nilai kamu tidak akan menang. Tapi di dalam Tuhan tidak berlaku kayak gitu. Oke? Keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Kalau kita lemah, Firman berkata, when I am weak, I become strong. Karena Tuhan memberi kekuatan bagi kita. Roti bukan untuk yang berhikmat, roti itu bicara soal rezeki gitu. Ya kan?
Berhikmat artinya cerdas, pandai. Kita bisa awal dengan maaf ya, kemampuan intelektual kita sangat terbatas, kemampuan kita dalam bidang bisnis, dagang, usaha, analisis semuanya terbatas. Tapi di dalam Tuhan itu bisa dibalik semuanya. Amin. Nah, bagian terakhirnya ini yang mantap ini. Karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Sama. Orang cerdas tidak ditentukan dulu dari awalnya seperti apa, tapi ini yang terakhir. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Berarti kan ada waktu, ada yang namanya nasib. Mau itu orang cerdas, mau itu orang terbatas, mau itu orang punya harta banyak, hartanya mepet, bahkan tidak punya sama sekali. Tapi ada dua hal yang kita punya bersama-sama sebagai manusia di atas bumi ini. Apa? Waktu dan nasib. Oh, dulu masih ingat gak bedanya takdir sama nasib? Apa, ada yang masih ingat? Bedanya takdir dan nasib. Bentuk badan kita hari ini ya, itu nasib. Saya tidak lahir jadi anaknya Bill Clinton atau Donald Trump, itu takdir. Ngerti maksudnya? Ngerti tidak? Saya ulangi sekali lagi, bentuk badan saya hari ini itu nasib. Tapi kok kenapa saya tidak lahir sebagai anaknya orang terkaya di dunia ini sekarang siapa ya? Elon Musk ya, Elon Musk atau masih Bill Gates? Ya salah satu itu ya. Kok kenapa saya tidak jadi ponanya Elon Musk gitu aja? Itu takdir. Takdir ada, kita tidak bisa menentukan lahirnya kapan, lahir di mana, anaknya siapa, kebangsaannya apa, betul ya kan? Ya sudah lahir, ya sudah inilah kondisi kita. Tapi nasib kita bisa desain. Oh, karena saya ini pemain film, saya besok mau memerankan sebagai pesumo nomor 1 di Jepang, saya makan yang banyak biar badan saya gembung gede. Bisa kita atur kan? Oh, tapi karena saya mau jadi atlet, mau six pack, saya makan, saya atur, saya timbang, sehari cuma makan sekian ons dan sebagainya, olahraganya sekian lama, betul? Sehingga tubuhnya jadi bugar semua. Ngerti ya bedanya ya? Nasib. Kita ini diberi blessing, yaitu berkat nasib. Kita bisa ngatur nasib kita. Tergantung kita besok mau jadi seperti apa. Pak, saya besok pengen jadi apa, biasanya anak-anak ditanya pengen jadi apa? Dokter ya kan? Tapi kan sekarang enggak laku dokter, yang sekarang laku apa? Pengen jadi YouTuber. Kayak itu. Pengen jadi YouTuber tapi tidak pernah mau belajar jadi content creator. Wah. Maunya yang penting like-nya banyak, subscribernya jutaan, tapi tidak pernah mau belajar. Dan tidak membuka YouTube, ya enggak bisa jadi. Ongkang-ongkang kaki orang mana bilang pangko kaki. Nah, kayak gitu loh. Jadi tidak bisa berbuat apa-apa, itu nasib. Nah, sudah nasibnya ditentukan sendiri, nyalain Tuhan, dibolak-balik nasib dan takdir, ini tidak bisa kayak gitu. Nah, Alkitab berkata ada yang namanya waktu dan nasib dialami mereka semua. Versi bahasa aslinya saya terjemahin dalam bahasa Inggris, for time and chance meets with them all. Teman-teman tahu namanya gear. Gear itu yang kayak cincin, ada kayak geriginya. Kalau kita lihat jam tangan yang analog, kita buka ada gearnya sering tertaut. Mesin-mesin juga sering tertaut gitu ya. Itu muter bersama bergerak, itu gear namanya. Nah, time and chance, ada waktu sama nasib ini ketemu. Ketemu itu maksudnya begini, sudah siap ketemu. Makanya ada orang sering bilang gini, jangan cari kesempatan, tapi siaplah diri kita ketika ketemu kesempatan itu, betul ya? Karena tidak usah dicari, kesempatan pasti datang, tinggal kita siap atau tidak, teman-teman. Kalau tidak siap, hilang. Nah, hari itu Kim Ham, saya yakin Barzila itu sudah menyiapkan Kim Ham tanpa disadari bahwa Kim Ham, suatu hari kamu ketemu orang-orang besar, para pemimpin, sikapmu mesti dijaga, karaktermu mesti dibangun, kesiapanmu mesti didesain dari sekarang, sehingga ketika ketemu kesempatan itu sebetulnya sudah siap. Tapi siap pun orang bisa nolak enggak? Bisa. Nah, kesempatan dalam hidup kita ini bisa datang kapanpun, itu ujian dari Tuhan. Kalau itu kita tolak, hilang lewat. Dan seringkali itu kesempatan emas tidak datang 2 kali. Kalau hari itu Kim Ham tolak, enggak Pak Barzilai, Bapak saja, enggak apa-apa. Nanti kalau butuh apa-apa saya kirim ke istana. Butuh balsem untuk keroan saya kirim gitu ya. Jangan saya kan masih muda, masih pengen nikmati dunia. Tapi Kim Ham tidak. Dia ngerti ada yang namanya waktu, ada kesempatan. Diambil itu,
hidupnya berubah. Hari ini juga ada waktu dan kesempatan Tuhan berikan pada kita. Amin. Alkitab berkata, kok dengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Ini kan firman disampaikan, ini saya sharing firman. Ini firman masuk setiap kita nih masing-masing bisa ditangkap berbeda loh teman-teman. Tuhan bicara A, B, C, D sampai Z, sampai A1, Z1, A2, Z2. Kalau yang dengar 5 miliar orang, 5 miliar juga pencerahan yang didapatkan. Setiap kita, pas saya dengar firman ini, Anda dengar firman ini, yang di rumah, yang di YouTube dengar ini, tiba-tiba Tuhan bicara, kerjain itu. Pak, tapi enggak sesuai dengan keinginanku. Mungkin hari ini kita belum lihat hasilnya. Bahkan sampai kita maaf, balik ke rumah Bapak pun tidak lihat hasilnya. Tapi tiba-tiba blessing intergenerational itu, berkat yang nembus ke anak cucu itu jadi dalam hidup kita. Pak, tapi saya tidak mau nikah Pak. Ya ora apa-apa, yang penting circle-mu diberkati. Amin. Pernah dengar lagu Begitu Besar Kasih Allah pada kita? Tahu lagu itu? Itu yang bikin Bu Elizabeth Philip, ya, Evangelist Elizabeth Philip. Lagu persembahan, betul. Jadi di gereja lokal kami dulu kalau persembahan lagunya itu. Bagian yang saya ingat adalah anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Artinya orang takut Tuhan. Ini pernyataan ini kuat sekali. Orang takut Tuhan, hidupmu bener loh ya. Jangan main drama di hadapan Tuhan. Bener, lurus, anak cucu kita tidak akan miskin. Amin. Serius itu, Tuhan jamin loh. Loh, saya ngalami. Tidak akan minta-minta. Loh, kadang orang menceng-menceng hidupnya Tuhan masih sayang. Semalam saya ketemu dengan beberapa teman cerita hidupnya. Jadi teman-teman, hidup yang sesungguhnya itu adalah hidup ketika sudah mengalami perjalanan bersama dengan Tuhan, mengalami jatuh bangun, ditolong Tuhan. Itu hidup itu kayak gitu. Kalau hidup di atas terus itu hidup fantasi. Ya, dunia dongeng. Tapi ketika kita mengalami masalah, ditembus, sikat sana sini dan tetap lekat pada Tuhan, itu hidup yang sebenarnya kayak gitu. Hidup yang seperti itu pun Tuhan masih tolong loh teman-teman. Apalagi kalau kita memutuskan, Tuhan aku rela, aku mau setiap ada waktu dan kesempatan diberikan padaku, aku ambil. Seperti hatinya Kimham yang longing for you Lord, yang rindu akan Tuhan. Aku kerjakan, yang penting Tuhan senang. Kan kita sering nyanyi lagu apa yang Martin sering nyanyikan itu, menyenangkanmu, senangkanmu. Itu lagu terakhir yang Opa nyanyikan sebelum pulang ke rumah Bapak. Jadi Opa meninggalnya dalam kondisi berdoa, nyanyi lagu itu pas dini hari. Enak ya? Meninggal dengan nyanyi lagu yang pengen menyenangkan Tuhan itu loh. Ya, saya berdoa setiap kita kelak pas pulang ke rumah Bapak dalam kondisi menyenangkan hati Tuhan. Jangan pas kita lagi bosan hidup bener terus ya, sekali-kali nakal dikit gak apa-apa ya. Lagi nakal Tuhan datang, ya sudah, habislah. Dan saya berdoa seperti yang tadi kita nyanyikan, tuntunku tetap setia. Untuk setia aja perlu dituntun kok. Karena kita mau pakai kekuatan kita gak bisa. Bahkan untuk setia pun perlu dituntun. Itu yang Mami sering ngejek itu loh, namanya prasetyo, janji setia terus. Ya makanya kan tidak bisa setia, diajari suruh berjanji gitu. Jadi hari ini kita berdoa, ketika Tuhan bicara dalam hidup kita, Dia sajikan ada kesempatan dan waktu, itu kita ambil dengan tepat. Amin. Yuk kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, biar kebenaran-Mu, benih itu masuk sampai batin kami, ditaburkan di tanah hati kami, dan itu bertumbuh, bukan jadi benih yang lantas mati, tapi jadi benih yang pecah, lalu bertunas dan bertumbuh, berbuah lebat dan dinikmati oleh bangsa-bangsa. Kami mengucap syukur, beri kami hati yang rela, hati seperti Yesus yang rela mengikuti kehendak Bapa dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar setiap umat-Mu di tempat ini, apapun yang sedang dia alami, yang sedang dihadapi, baik para pendengar yang sedang mendengarkan lewat siaran online, Tuhan berkati, dianugerahkan hati yang lekat pada Tuhan, yang intim, yang karib dengan Tuhan, sehingga ketika waktu dan kesempatan datang dalam hidup kami, respons yang tepat yang muncul keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin.
Selamat siang semuanya. Siang ini kami akan membawakan lagu karya TSOL, judulnya Cintaku Abadi Untukmu. Selamat mendengarkan, semoga terhibur. Jangan kau ucap di hati, aku hanya mencintai. Saat kamu baik ceria tanpa luka di hati, tak perlu kau bungkus dirimu dengan rasa ragu-ragu, karena ku mencintaimu apa adanya. Ku tetap cinta, tak peduli hancurnya masa lalumu. Ku tetap terima kau apa adanya. Ku tetap sayang, walau kadang kau menyakiti hatiku, karena cintaku abadi untukmu. Jangan kau ucap di hati, aku hanya mencintai. Saat kamu baik ceria tanpa luka di hati, tak perlu kau bungkus dirimu dengan rasa ragu-ragu, karena ku mencintaimu apa adanya. Ku tetap cinta, tak peduli hancurnya masa lalumu. Ku tetap terima kau apa adanya. Ku tetap sayang, walau kadang kau menyakiti hatiku, karena cintaku abadi untukmu. Aku mencinta, tetap merindu, betapapun dalamnya kau lukaiku. Cintaku untukmu selamanya. Ku tetap cinta, tak peduli hancurnya masa lalumu. Ku tetap terima kau apa adanya. Ku tetap sayang, walau kadang kau menyakiti hatiku, karena cintaku abadi untukmu. Karena cintaku abadi untukmu. Karena cintaku abadi untukmu. Tepuk tangannya. Puji Tuhan. Yesusku. Lupa ya. Yesusku jawabnya luar biasa. Lagi ya, Yesusku Luar biasa. amin. Lagunya bagus ya tadi ya. Didukung terus karena KJS akan membuat banyak lagu-lagu. Kemudian akan ada juga band dari TSOL ya, akan memeriahkan kancah per-YouTubean. Selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman yang ada di YouTube. Jangan lupa di-share kalau ibadah ini menjadi berkat buat teman-teman semua ya. Pengumumannya kita besok akan hari Minggu depan akan beribadah lagi di tempat ini dengan semangat yang luar biasa, tentunya dengan berkat yang luar biasa pula. Amin. Baik, kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama.
ditebus oleh darah Maha Kudus, tercurah dari Kristus. Anugerah-Mu sanggupkan untukku datang Bapa, menyembah-Mu dengan sepenuh rindu. Bagi-Mu kemuliaan, hormat dan pengagungan, sembah pujian syukur, kuasa kejayaan bagi nama-Mu Tuhan. Engkau yang memerintah atas semesta raya, megalur dahsyat, masyhur selamanya. Yesus Kristus Raja, Kau Raja segala raja, dulu sekarang dan selamanya. Kerajaan-Mu berdaulat, kekal dan perkasa. Bagi-Mu kemuliaan, hormat dan pengagungan, sembah pujian syukur, kuasa kejayaan bagi nama-Mu Tuhan. Yang memerintah Engkau yang memerintah atas semesta raya, megalur dahsyat, masyhur selamanya. Yesus Kristus Raja, Yesus Kristus Raja, Yesus Kristus Raja, Mari kita kedangkan tangan kita di hadapan Tuhan yang sangat baik. Terima berkat dari Tuhan. Engkau Tuhan, sumber segalanya dalam hidup kami. Engkau mengasihi kami, Engkau tersenyum atas hidup kami sepanjang hayat kami. Tuhan memberkati setiap umat-Mu dengan berkat terbaik, berkat kemurahan dari surga sendiri, berkat hati yang lekat pada Kristus, berkat hati yang senantiasa haus dan lapar akan Tuhan sendiri. Dalam segala hal hidup kami memuliakan nama-Mu. Apapun yang kami kerjakan semuanya untuk kepentingan kerajaan surga dan kemuliaan Tuhan. Apapun yang kami sentuh, Tuhan jadikan berhasil. Langkah hidup kami dijadikan beruntung. Hari ini kami terima anugerah limpah. Roh, jiwa, tubuh kami terpelihara sempurna di hadapan Tuhan. Digemenapi, dimeteraikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang sangat diberkati sama-sama katakan Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.